Tapi saya baru sadar kenapa orang mau berkorban atas nama cinta itu. Kadang-kadang saya berpikir gini, kenapa ini orang kok rela-rela itu nunggu ceweknya pulang, tapi dia nggak ada kerjaan gitu, boring aja gitu. Halo Sobat Positif, nah malam ini I'm super excited. Kenapa? Karena kita akan membahas hal yang sangat penting di YKKI. Dan tentunya pembicaranya pun juga adalah orang yang sangat penting di YKKI. Nah langsung saja bersama kita malam ini yaitu Pak Denny Hendra yang merupakan Ketua Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia. Nah Pak Denny ini kita akan sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan bagaimana itu YKKI, mungkin kita bisa tahu terlebih dahulu terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kehidupan dari Pak Denny ini. Pak Denny dari asalnya dari mana, kuliahnya kemarin seperti apa. Boleh Pak, mungkin apa kabar sebelumnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa Pak? Puasa. Puasa, oke. Terkait dengan hal tersebut Pak, tadi sebelum kita lebih jauh ke YKKI, nah bagaimana Bapak terkait dengan kehidupannya hari ini? Mungkin kuliahnya dulu, mungkin jauh lebih ke belakang kuliahnya gimana dulu? Oke. Tahun 1992 saya pertama kali itu melihat dunia. Pertama kali, oh berarti lahir di situ ya Pak? Ya, itu di Bengkulu. Di Bengkulu. 80-90% pendidikan saya itu bantuan, lebih tepatnya beasiswa. Beasiswa. Artinya saya dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa aja secara ekonomi. Nah, SD, SMP, SMA itu di Bengkulu. Lanjut kuliah sebagai mahasiswa bidik misi. Saat itu program pertamanya pemerintah yang memberikan beasiswa full kepada mahasiswanya sampai tamat, dan saya diterima di UNP Padang, Universitas Negeri Padang di jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, makanya di situ saya bilang SD sampai S1 saya itu beasiswa 80-90%-nya. Sampai 80, oh, hampir semuanya berarti di cover ya Pak dengan beasiswa. Di kampus itu saya mulai menemukan ini, apa ya? Seperti mencari jati diri. Mencari jati diri, oke. Iya. Bergabung di organisasi intrakampus, bergabung di organisasi ekstra kampus, dan bergabung di paguyuban organisasi daerah. Sederhana tujuannya saat itu, sebagai mahasiswa rantau yang orang tuanya tidak berada di sana, kita sedang mencari pergaulan. Iya, Pak. Kita sedang mencari pendidikan di luar kampus. Kita sedang mencari apa sih sebenarnya fashion kita ya. Nah, sehingga kita mencoba banyak hal. Tapi lama-lama kasihkan di sana. Sampai-sampai saya sempat nulis artikel opini bahwa mahasiswa tanpa organisasi bagaikan makan tanpa lauk. Iya. Kenapa? Karena siapa saja bisa itu tamat kampus tanpa berorganisasi, dan siapa saja juga bisa makan tanpa lauk, nasi saja. Iya. Tapi kan nikmatnya beda. Betul sekali. Gizinya beda. Nah, itu yang karena keasikan itulah sampai muncul opini itu, artikel itu. Tapi lama-lama saya sadar, apa sih enaknya organisasi itu? Kita nggak dapat apa-apa ngurusin orang. Iya, betul. Kuliah terbengkalai gitu kan. Waktu kita banyak hal tersita, tenaga kita banyak tersita, tapi kok kita enjoy. Nah, disitulah saya menemukan bahwa kayaknya kita punya apa ya? Punya kepuasan tersendiri ketika kita bisa memberikan sesuatu ke orang. Makanya ketika itu kita jalankan saja semuanya sampai tuntas, kita menikmati sampai tuntas, tapi saya sadar sebagai mahasiswa bidik misi harus tamat 4 tahun. Iya, betul sekali Pak, aturannya ya. Iya. Itu. Kalau nggak selesai 4 tahun ya tetap bisa kuliah tapi harus bayar. Iya. Dan sementara kita sadar bahwa dari SD pun kita sudah ada beasiswa. Boro-boro itu memikir menyelesaikan kampus gitu kan. Maka kita usahakan, alhamdulillah tamat tepat waktu. Sempat berpikir lanjut S2 di UGM, ini tempatnya
Renaldi yang akan Amin. nyelesain studi selanjutnya. Karena pilihan hidup kita masuk kerja. Yo. Masuk Dan- kerja berarti lulus S1 kemudian dihadapkan dengan pilihan antara kerja atau S2. Ya, Kemudian memilih untuk kerja. memilih itu kerja. Padahal saat itu kita ada peluang untuk ngambil beasiswa LPDP jalur afirmasi. Jalur afirmasi. Ya, karena sebagai mahasiswa bidik misi yang tamat 4 tahun, yang aktif di kampus, itu dapat peluang itu. Dapat peluang itu untuk afirmasi. Afirmasi. Tapi kita memilih karena posisi kehidupan. Iya. Dan alhamdulillah sekarang juga tetap menyelesaikan S2-nya Desember 2023 kemarin di Universitas Bengkulu di jurusan manajemen. Artinya cita-cita kita untuk menyelesaikan studi sampai ke jenjang akhir itu nggak punah. Iya, nggak punah. Berarti pada saat itu memilih untuk kerja, kerjanya di bidang apa, Pak? Awalnya saya tidak ada berpikir mau kerja apa saat Iya. itu. Tapi karena kita terbiasa di organisasi, kita ketemu dengan senior-senior yang berada di lokasi ini, di lokasi Oh, iya, ana, iya, ya iya. sudah Betul, kita betul, jalanin betul. saja. Betul, betul, betul. Nah, dalam proses perjalanan situ, kadang-kadang ada yang menikmati dan ada yang merasa terjebak kita. Terjebaknya itu kira-kira kenapa, Pak? Saya pernah, saya tidak sebut nama lembaganya, tapi saya pernah diterima di salah satu perusahaan karena merasa kita ini punya nilai. Jadi saat itu saya menawarkan diri mau bekerja di sana, tapi sebagai unit manager. Unit manager. Padahal kita nggak punya pengalaman, Iya, betul sekali. tapi diterima. Iya. Tapi diterima, mungkin orang ini penasaran, songong mungkin atau apa gitu kan, diterima. Ternyata di sana saya dapat celah bahwa sudah tanda tangan perjanjian kontrak kerja, tapi belum tanda tangan sampai ke pusat. Iya. 1 bulan kerja itu nggak dapat gaji. Tidak dapat gaji. Tidak dapat gaji. Padahal saat itu nominalnya luar biasa juga di angka mahasiswa yang baru tamat kampus. Iya. Sudah punya ruangan kalau misalnya Renaldi mau ketemu saya, itu ada harus nelpon orang dulu. Iya. Nah, di saat posisi itu kita sudah punya jabatan, tapi kalah di regulasi, tidak diakui oleh pusat, sehingga proses kecewa itulah pulang kampung. Berarti pada saat itu, Pak, memang kesalahan administrasi atau memang tidak diberitahu sebelumnya kalau kita harus mengurus dan dapat tanda tangan pusat atau bagaimana? Mungkin apakah kelalaian saya, apakah emang itu, tapi pada dasarnya saya diingatkan oleh kepala cabangnya Iya. bahwa ini belum terdaftar di pusat. Sementara itu sudah masuk 1 bulan kerja. 1 bulan kerja sudah dapat gaji. Harusnya sudah menunggu gaji gitu kan. Iya, Karena iya. kalau di perusahaan swasta itu dia harusnya gajiannya tanggal 25. Iya. Nah, 25. saya nggak dapat, penasaran kita bertanya gitu kan. Ternyata ya mungkin itu buah dari kesombongan tadi kan. Orang baru daftar kerja kok langsung minta unit manager. Tapi diterima itu saya. Iya, iya, iya. Tapi kan mereka seharusnya menjelaskan kan, Pak? Harusnya iya. Iya. Harusnya iya. Cuman kita berpikir pasti ada hikmah positif dari terjadi itu. Iya. Ya udah, walaupun prosesnya lewat kecewa tadi. Nah, terus berarti pada saat itu 1 bulan kerja tidak terima gaji, resign berarti. Resign Dari pekerjaan itu, pekerjaan kemudian itu, uang di kantong hanya kurang lebih 150.000. 150.000. Kontrakan habis, Kontrakan beasiswa habis. sudah tidak ada Sudah lagi. tidak ada lagi karena sudah tidak kuliah. Sudah tidak kuliah, sehingga berpikirlah untuk pulang kampung ke Berpikir Bengkulu. untuk pulang kampung ke Bengkulu. Pulang kampung di Bengkulu, ya pikiran kita masih ke Padang Iya. karena pergaulan di sana. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, 1 atau 2 minggu saya di Bengkulu berpikir untuk kembali ke Padang dengan modal ongkos pulang pergi. Ongkos ke Padang saya itu 150.000. 50.000. Artinya saya bawa uang 300.000. Itu akan habis di jalan. Nah, 150 sudah digunakan untuk Iya, ongkos, untuk ongkos. 150 di kantong. Iya. Artinya tidak ada jalan pulang ini, harus bertahan di Padang. Betul, 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 betul. Nah, berpikir apa aja pekerjaan kita terima, hilangkan kesombongan awal, sehingga ya dipertemukan beberapa pekerjaan loncatan kita saat itu. Jadi setelah itu cari kerjaan lagi, Cari kerjaan lagi. kemudian dapat kerjaan dan bekerja kembali sebagai
Dan di Nah, uniknya saat itu saya berangkat ke Padang, itu kan sudah tinggal punya uang 150.000. iya, Yang saya butuhkan saat itu adalah makan dan tempat tinggal. tempat tinggal. Ada suatu lembaga kemanusiaan Iya, yang menawarkan itu. yang menawarkan itu. Eh, Bekerja, dapat gaji pokok, ada tempat tinggal, ada makan, ditanggung 3 kali sehari, kita mendaftar. Oke, berarti itu sudah sesuai ya, sesuai dengan yang kebutuhan. Ya, betul Kita sekali. tidak berpikir pada idealis kita harus bekerja Iya, apa, iya, betul, tapi betul. kita realistis, kita butuh itu sekarang. Iya. Jadi kita jalankan gitu. Itu proses. Emang mungkin jalannya di sana 1 hari sampai Padang saya diterima. Padahal waktu saya berangkat dari Bengkulu itu ke Padang, itu belum ada mau kerja apa. Iya. Cuman rasa hati kita saja yang pengen ke sana, merasa punya pergaulan di sana. Dia sampai sana langsung sampai kemudian sehari kerja diterima, kemudian bekerja. Iya. Bekerja. 1 hari sampai Padang, diterima, ikut proses training 2-3 hari, lalu diberangkatkan. Nah, pas diberangkatkan tuh kita merasa selamat. Uang kan tinggal berapa rupiah lagi. Iya. Nah, di sana sudah diberangkatkan kan sudah dapat tempat tinggal, Iya. sudah dapat makan. Kita hanya berpikir untuk uang bensin. Betul sekali. Nah, saya merasa terselamatkan aja itu dengan profesi yang diterima tadi. Dan berarti itu merupakan awal mula di mana Bapak kemudian punya pikiran untuk kemudian bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Atau masih berlanjut lagi Pak pengalamannya tadi? Masih ada dilema karena itu lebih ke realistis aja. Realistis butuh saja. Iya, butuh tempat. butuhnya tempat tinggal dan memang ada yang bisa memenuhi itu. Iya. Lalu kenapa kalau bicara tentang sosial kemanusiaan itu gini, ada satu kepuasan yang biasa itu dapat sama mantan aktivis kampus, bahwa membuat sesuatu dan menyelesaikan sesuatu, dia mendapatkan kepuasan batin walaupun tidak mendapat rupiah. Iya, betul-betul. Karena di kampus kita sudah terbiasa dengan itu. Nah, profesi yang kita nikmati tadi itu sebatas awalnya karena kebutuhan. Iya, karena kebutuhan. Awal kebutuhan. Saya belum berpikir bagaimana masuk untuk berkembang di gerakan sosial kemanusiaan. Belum ada berpikir sampai Iya. jauh itu. Cita-cita kita tetap pengen menjadi dosen. Iya, tetap jadi dosen. Oke. Nah, cuman kita memilih untuk bekerja saat itu untuk mengatasi masalah kehidupan. Iya. Artinya pekerja yang kita pilih itu dalam angan-angan saya saat itu hanyalah loncatan. Tetap tujuan yang mau kita kejar itu menyelesaikan studi sampai tingkat akhir dan masuk ke dunia akademik. Akademis dan menjadi seorang dosen Iya, saat itu. saat itu. Saat itu. Oke. Terus bagaimana kemudian sampai hari ini dari perjalanan tersebut sampai bisa bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan bahkan mendirikan sebuah Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia hari ini, Pak? Oke. Ketika saya bekerja di lembaga tersebut dalam masa 1 tahun itu kan sudah saya dipercayakan sebagai kepala cabang. Iya. Secara ekonomi itu ekonominya sudah agak aman, Ya aman. agak aman, lapang. Oke. Tapi kita tidak lupa bahwa kita ini dibesarkan itu dari bantuan beasiswa. Iya. 80% nih dari SD sampai tamat S1, Sampai tamat S1, itu beasiswa. 80. Artinya kita sadar itu. Yang kedua, kita punya kesenangan ketika kita ada pengaruh kepada orang lain. Kita berbuat sesuatu dan orang lain itu senang, kita dapat kepuasan Iya, itu. betul-betul. Nah, bergerak di pekerjaan itu saya kan turun juga ke masyarakat. Turun ke masyarakat, dan yang tempat bekerja saya ini kan lembaga kanker juga. Lembaga kanker juga. Oh. Lembaga kanker juga. Tapi saya menilai bahwa ini lembaga ada manfaatnya, tapi manfaatnya belum powerful. Belum powerful. Oke. Tapi di manfaat yang diterima itu, kita merasa senang aja ketika ada orang yang merasa tersenyum Iya. dari apa yang kita kerjakan itu. Iya, betul-betul. Tapi kita juga merasa saat itu ini lembaga sayang aja kok digini-giniin aja. Padahal dia punya potensi untuk memberikan dampak yang lebih luas. Iya. Tapi status kita sebagai orang yang bekerja
tidak bisa melawan matahari. Iya, oh iya betul-betul paham. Berarti ada sesuatu yang menjadi batasannya Bapak untuk memperbaiki apa yang Iya. atau mengimprove apa yang ada di sekitarnya Bapak. Ada di sekitar itu. Nah, sehingga kita memilih membentuk jalan. Untuk jalan. Membentuk jalan, pikiran itu harus diwujudkan. Itu Karena harus memang saat itu usia masih 23, emang kata orang tuh seperti masih menggebu-gebunya, masih idealis-idealisnya. Ya masih idealis-idealisnya. Nah, makanya kita berpikir itu, ya udah, ini kita merasa sudah punya pengalaman, ini masih merasa, padahal Dia belum, masih merasa. baru 1 tahun itu Iya. kan, baru merasa punya pengalaman, merasa ada ide, dan ide ini harus punya kendaraan, Iya betul. karena tidak mungkin kita harus melawan matahari. Nah, itulah kita adakan itu YKKI, sebagai kita anggap itu kendaraan yang apa ya, sebagai kendaraan jalan menuju ide-ide yang ada dalam pikiran kita tadi. Berarti gambarannya adalah bahwa YKKI ini Bapak harapannya adalah merupakan sebuah yayasan yang powerful. Ya tidak hanya membantu masyarakat, tetap pasti yang kemarin kan pasti membantu. Iya. Tapi tidak begitu powerful. Belum powerful menurut powerful. penilaian saya. Iya. Makanya YKKI hadir untuk membuat itu jauh lebih bersinar, Iya. powerful lagi. Nah, berarti berangkat dari situ Pak. Berarti kalau misalkan berbicara terkait dengan motivasi, kenapa kemudian bergerak di bidang sosial kemanusiaan, berarti unik banget Pak. Artinya datang ke Padang, kemudian cari sesuatu yang inline dengan kebutuhan pada saat Iya. itu, dan kemudian ternyata alamatnya adalah di bidang sosial kemanusiaan, dan sampai hari ini mendirikan yang namanya Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia. Oke Pak, nah kalau misalkan kita berbicara terkait dengan Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia, atau banyak orang sebut di luar sana YKKI. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih Pak kondisinya hari ini YKKI? Apa yang mau dilakukan atau arah geraknya ke depan itu kayak bagaimana Pak? Oke. Tahun 2016 saya itu masuk ke Kota Makassar. 2016 masuk ke Kota Makassar. Kita menilai bahwa Makassar ini kota besar. Iya. Dan dia berada di lokasi yang strategis, istilahnya sentralnya di kawasan Indonesia Timur. Iya. Maka posisi itulah yang menjadi alasan kenapa YKKI itu berpusat di Kota Makassar. Di Kota Makassar. Karena kita menilai bagaimana ini lembaga bisa menguasai Indonesia Timur dalam memberikan edukasi kanker, dalam memberikan kemanfaatan yang lainnya. Kenapa kita berpikir Indonesia Timur? Karena Indonesia Timur saat itu yang kita nilai, Iya. dia belum begitu banyak yang memperhatikan secara serius untuk Iya. masalah ini. Untuk masalah kanker itu. Iya. Makanya di tahun pertama dia berdiri 2016 itu di Makassar, langsung juga dia mendirikan di Maluku Utara dan Papua. Berarti di tahun yang sama mendirikan tiga Cabang. cabang. Oke. Iya. Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Itu Kenapa lembaga- memilih tempat-tempat itu? Maluku Utara, Papua Barat. Karena kita menilai itu tadi sudah diperhatikan, tapi perlu perhatian lagi. Perlu perhatian. Oke, perlu perhatian lagi. Dia sudah diperhatikan Iya. ini, tapi perlu perhatian lagi. Nah, kita datang ke sana. Yang kedua, emang ada alasan tersendiri dari arah gerakan YKKI. Selain Papua dan Maluku Utara saat itu butuh perhatian tambahan, kita juga sedang mendirikan bangunan. Bangunan yang saya maksud itu lembaga YKKI. Dalam mendirikan bangunan lembaga itu, hal utama yang dibangun itu adalah pondasi. Membentukkan sumber daya manusia, pondasinya itu ya pembentukan mental. Iya. Pembentukan mental. Nah, pembentukan kualitas dia teruji dia di lapangannya dan sebagainya. Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, dia mempunyai tantangan unik. Tantangan unik apa itu Pak tantangan uniknya? Secara geografis, Maluku Utara itu daerah pulau-pulau. Iya, daerah pulau-pulau. Artinya mereka mau datang dari kabupaten satu ke daerah satu lain, kecamatan satu dengan yang lain, itu harus naik kapal. Kalau bukan orang lapangan, nggak berangkat. Iya, iya.
Papua dan Papua Barat beberapa dulu daerah konflik Iya, daerah dulu konflik. ya. Mudah-mudahan sekarang sudah aman. Amin, semoga. Dan aksesnya pun tidak selancar di Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak selancar seperti di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Banyak akses-akses kabupaten itu terputus, bahkan harus naik pesawat kecil. Nah, tantangan-tantangan itu kan nggak bisa dilalui kalau mereka tuh bukan jiwanya di sana. Iya. Bayangkan, iya, orang ke Maluku Utara, ke Papua dan Papua Barat, itu sumber daya manusia yang dari Makassar kita kirim. Oh, berarti dari Makassar juga orang-orangnya kemudian ke sana. Iya, karena apa? Karena kita berpikir pembentukan fondasi tadi, mereka ini cikal bakal role model yang bakal ditiru oleh generasi berikutnya. Nah, dan mereka ini harus teruji ini yang jadi percontohan Iya. ini. Jadi rekrutmennya di Makassar, Rekrutmen di Makassar. kemudian di penempatannya di daerah-daerah yang tadi. Iya, Maluku Utara, Papua dan Papua Papua Barat. Ada sekitar 80-an lebih saat itu yang saya lupa ingat angkanya, itu masuk ke Papua dan Papua Barat. Papua Barat. Kita kirim dari Makassar. Perjalanan mereka itu ada 2 rute, ada barengan pesawat, ada barengan kapal. Iya. Ada pesawat, ada iya. Iya, karena emang ada dua kali pemberangkatan, termasuk juga ke Maluku Utara. Tapi kita mengemas itu seperti jalan-jalan. Nah, itulah menjadi alasan kenapa kita masuk Maluku Utara, Papua dan Papua Barat saat itu. Tapi berlanjut, kita sadar bahwa di sana keamanan kita terganggu. Keamanan terganggu. Keamanan terganggu. Beberapa daerah kita jam 5 nggak bisa aktivitas lagi. Oh, Daerah konflik karena mereka terbiasa dengan mungkin ya ada minuman-minuman daerah yang mereka iya, minum, betul. sehingga tingkat kesadaran mereka tidak stabil, mengganggu keamanan orang-orang yang sadar. Nah, teman-teman itu kembali kita tarik ke Makassar, kita berdayakanlah itu lagi ke Kalimantan dan Sulawesi di daerah lainnya. Berarti tidak ada cabangnya ceritanya tidak ada lagi di daerah-daerah konflik tadi, Pak. Daerah Papua tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ditarik kemudian dilebur mereka ke Kalimantan Kalimantan dan Sulawesi. Oke. Gitu. Kenapa kita tarik? Selain kita menganggap keamanan, Iya. masa pembentukan mental kita anggap sudah. Iya, betul, pembentukan mental di daerah-daerah konflik Iya. itu betul-betul berdampak banget pasti kepada orang-orang yang pernah bekerja di sana, Iya. yang turun ke lapangan di sana. Pasti mentalnya beda dengan orang-orang yang cuman menghadapi orang-orang yang ada di kota mungkin, di desa-desa yang hari ini, Iya. dengan orang-orang yang ada di daerah-daerah konflik seperti itu. Sehingga ketika dia masuk ke Sulawesi, masuk ke Kalimantan, dia menikmati aja. Iya, mereka pasti lebih enjoy menemukan surga mungkin. Iya. Jadi luar biasa juga suka duka perjalanan YKKI ini. YKKI. Nah, kalau misalkan hari ini Pak, itu sudah ada berapa cabang berarti untuk YKKI ini? Kalau kita hitung dari tahun 2016 sampai 2020, itu kan kita 2020 itu kita anggap masa Covid. Ya, COVID. Ya, karena kita 2020 Juni itu sudah enggak aktivitas. Nah, itu kita sudah bergerak di 21 provinsi. 21 provinsi. Iya. Yang dulu kita berpikir untuk Indonesia Timur saja, ternyata dapat bonus Dapat bonus. ke Indonesia Barat. Ke Indonesia Barat. Oh, Indonesia Barat di bagian mana Pak yang Indonesia Barat yang pernah digarap? Sumatera itu pernah di Provinsi Bengkulu, Bengkulu. Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Wah, banyak juga ya Pak. Jadi mungkin selama ini saya beranggapan kalau YKK itu mungkin cuma ada di daerah-daerah Sulawesi ataupun Maluku, tapi ternyata malam ini saya tahu ternyata YKK itu sudah sampai di Indonesia Barat juga. Terus bagaimana kondisinya yang di Indonesia Barat, Pak? Di masa Covid, Di masa semuanya Indonesia Barat, Timur itu tutup. Tutup Semua. Iya, COVID. Covid, karena kita kan kumpul-kumpul di masyarakat itu nggak boleh. Nah, itulah masuk babak kedua YKKI setelah Babak Covid. kedua, babak kedua YKKI. Berarti tadi babak pertama kita membentuk mental orang-orang, sumber daya kita di daerah-daerah konflik, kemudian kita
bawa mereka ke Sulawesi, Kalimantan, Iya. kemudian mendirikan juga di beberapa daerah di Indonesia Barat. Kemudian pasca COVID, nah itu merupakan jilid 2 dari YKKI. YKKI. Nah, bagaimana itu Pak jilid 2-nya YKKI pada saat itu pasca COVID? Saya mengalami dilema juga. Dilema. Di masa COVID itu saya mulai masuk ke dunia bisnis. Ternyata dunia bisnis ini menarik uangnya. Menarik uangnya. Menarik Oke. uangnya. Tapi saya merasa berhutang itu sama YKKI. Kenapa Pak? YKKI ini dia menjadi jembatan saya punya pengalaman berkunjung ke banyak provinsi. Ya, banyak provinsi. Berkunjung ke banyak kelompok-kelompok masyarakat. Artinya bagi saya bukan hari ini YKKI butuh saya. Iya. Saya seperti butuh YKKI. Pertumbuhan saya sampai hari ini itu kan tidak lepas dari pengalaman di YKKI. YKKI, oke. Kenapa? Karena dari kampus menuju YKKI itu jaraknya cuma 1 tahun. Jaraknya cuma betul cuma 1 Selebihnya tahun. kan di YKKI. Ini pengalaman yang saya dapat. Iya. Nah, saya berhutang di situ. Kalau head to head kita bicara ekonomi, lebih menggiurkan itu bisnis. Lebih menggiurkan bisnis. Karena sebelum COVID saya tidak ada ngurusin bisnis. Tidak mengurus. Oke. Saya ngurusin YKKI tok. YKKI itu. Tapi setelah dapat COVID, kini ini tutup, kita kan nganggur. Iya. Kalau sudah terbiasa kerja, nganggur ini kan tidak enak. Ya, betul. Ya udah kita bangun unit bisnis ini dan seterusnya gitu kan. Ada 3 unit bisnis yang saya bangun di masa COVID. Dan tumbuh, alhamdulillah tumbuh. Dan 1 gagal. Satu gagal. Oke. Tumbuh. Nah, pas tahun 2022 di Juni kita harus memilih, ini YKKI mau saya hidupkan kembali atau saya kembali membesarkan bisnis. Iya. Kenapa? Kalau saya hidupkan kembali, saya sadar bahwa saya harus banyak tenaga, waktu untuk ke Makassar lagi. Karena kan saya tinggal di Bengkulu, tidak di Makassar. Berarti selama COVID ada di Bengkulu, Pak? Dari tahun 2017, 2017. saya udah tinggal di Bengkulu. Oh. Jadi YKKI ini sudah saya tinggal dari tahun 2017. tapi tetap pikiran dan waktu saya penuh di sini karena nggak ngurusin lain. Betul. Bahkan saat itu bisa 1 kali sebulan saya ke Makassar atau 2 bulan sekali saya ke Makassar saat itu. Nah, karena ada alasan tertentu saya itu memilih Bengkulu. Cuman kalau sekarang alasannya ya usaha gitu kan. Usaha, ya betul. Nah, tapi tetap saja ketika YKKI memanggil, kita tidak pura-pura tidak dengar. Kita berangkat itu ke Makassar. Iya. Kita berangkat ke Makassar. Di babak kedua itulah dilema terjadi. Kalau saya berangkat ke Makassar, berarti saya meninggalkan itu beberapa yang sudah dibangun di masa COVID. Iya. Saya sadar bahwa punya karakter bergerak bukan tanpa perintah, tapi ada rasa sesuatu dalam diri. Iya. Terpanggilan tersendiri. Terpanggilan sendiri. Tapi saya harus cari itu apa. Iya, betul. Selain merasa berhutang tadi sama YKKI. Dapatlah suatu alasan saat itu, saya nggak tahu kenapa, teringat dengan kisahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Teringat kisahnya bahwa dia berjuang mendirikan Muhammadiyah dan dia punya peninggalan hidup dengan gerakan Muhammadiyahnya. Betul. Kiai Haji Hashim Asy'ari dia membangun NU-nya, lalu dia punya peninggalan hidup dengan NU-nya. Itu jadi motivasi saya saat itu kenapa mendirikan YKKI babak kedua. Kita harus punya jejak kehidupan yang harus dinikmati oleh orang-orang yang bakal hidup selanjutnya. Betul. Nah, YKKI bagi saya saat itu punya jembatan menuju itu. Iya. Maka ketika memilih bisnis atau YKKI itu bukan lagi bicara rupiah, tapi ada kepuasan batin yang mau kita kejar di sana. Kepuasan batin, iya betul. Ada suatu mimpi panjang yang sedang kita harapkan di situ. Selain dari kita sudah menikmatin kehidupan ini, fashionnya di lembaga sosial kemanusiaan, tapi ada mimpi panjang yang kita harapkan di sini. Makanya di babak kedua itu saya menempuh perjalanan panjang, menempuh jalan darat Bengkulu sampai Manado. Iya. Darat Bengkulu sampai Manado. Wow. Darat laut itu karena kita kalau pakai logika nggak berani. Iya betul. Kalau pakai logika saya tuh nggak berani. Tapi ketika kita pakai mimpi, harapan, terjalankan.
Dan itu berjalan berdua sama istri aja. Berdua sama istri aja keliling dari Bengkulu sampai Manado, ujung Sulawesi. Ujung Sulawesi. Wah, itu gimana? Berapa lama? Terus apa sih yang dilakukan pada saat itu? Perjalanan itu 6 bulan. 6 bulan. Kurang lebih 14 atau 17 hari di sana kita tinggal. Baru ke Maluku Utara. Maluku Utara kita seberang laut ke Ternate. Nah, Ternate kita hidup mencabang juga di sana, kurang lebih dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, kembalinya itu baru terasa. Kembalinya itu yang baru terasa. Karena kembalinya tidak terasa. Berangkat tidak terasa, karena bawa mimpi, bawa harapan. Pulangnya yang kerasa semua capeknya. Karena kan itu tidak mampir-mampir lama lagi. Iya. Dan dia full perjalanan pulang. Tapi saya baru sadar kenapa orang mau berkorban atas nama cinta itu. Kadang-kadang saya berpikir gini, kenapa ini orang kok rela-rela itu nunggu ceweknya pulang, tapi dia nggak ada kerjaan gitu, boring aja gitu kan? Betul. Ternyata ada rasa yang dia bawa. Nah, kalau perjalanan itu tidak ada rasa yang saya bawa, itu sudah sangat melelahkan sekali. Pasti akan mau pulang, Pak. Sudah pulang itu. Pasti pulang. Tapi karena ada rasa yang mungkin tidak dirasa oleh orang lain, itu menjadi alasan saya merasa kayaknya ini menjadi kuat aja dan menikmati aja. Oke. Nah, itu pelajaran yang saya dapat dari pelajaran itu. Ternyata berjuang atas nama cinta itu ternyata lebih enak. Ya, betul. Karena memang cinta itu kan ya bisa membuat kita di luar, kita bisa melakukan sesuatu di luar nalar kita kan, Pak. Iya. Nah, hari ini kalau misalkan kita berbicara terkait dengan YKKI lagi, apa sih yang menjadi capaian the highest achievement dari YKKI itu sendiri, Pak, sejak tahun berdirinya di 2016 sampai hari ini? Selain dia sudah pernah mendirikan bergerak di 21 provinsi dan hampir 90% provinsi yang ada itu kabupatennya kita adakan kegiatan. Artinya kita bukan hanya di kota saja. Nah, sekarang pun kita sudah ada namanya rumah singgah pasien. Rumah singgah pasien, iya. Yang kita sebut rumah bahagia pasien. Rumah bahagia pasien. Menjadi kepuasan sendiri ketika kita melihat ada orang dari Ternate butuh tempat tinggal di Makassar, YKKI menyiapkan itu. Iya. Ada orang yang sedang lapar, mau berobat, YKKI siapkan makan itu. Ada orang dari Lubuk Banggai dan Toli-Toli dan berbagai hal dari provinsi lain datang ke Makassar butuh tempat tinggal, kita sediakan itu. Kita siapkan itu. Nah, itu kalau orang bilang capaiannya apa ya, kinerja tertentu, itu mungkin biasa aja kelihatannya. Tapi kalau kita berada dalam rumah itu, kepuasan batinnya luar biasa. Betul. Kepuasan batin itu luar biasa. Makanya program-program rumah singgah itu bakal kita evaluasi dan kembangkan menjadi lebih besar. Karena bagi kita saat itu, ini menjadi capaian yang menjadi arah gerak YKKI ke depannya. Bagaimana YKKI ini bisa menghadirkan tempat tinggal, menyiapkan makan pasien, transport kebutuhan pasien dalam berobat di berbagai daerah. Betul. Gitu. Nah, kan hari ini tuh sudah banyak banget programnya, Pak. Mulai dari mungkin yang rutin kita melakukan edukasi, kemudian hari ini juga sudah ada rumah bahagia pasien. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah semuanya, hari ini rumah singgah pasien itu diperuntukkan bagi orang-orang yang betul-betul datang ke Makassar untuk berobat kanker, tapi memang terkendali dari segi finansial, tempat tinggal dan segala macamnya. Itu boleh banget untuk dikontak ke YKKI. Insya Allah kami bisa bantu dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang diberikan. Nah, Pak, dari berbagai kegiatan-kegiatan yang kemudian telah dilakukan, beberapa hal mungkin karena saya juga kan pernah menjadi konsultan dan tidak hanya keluhan dari saya sebenarnya, tapi dari teman-teman pun. Kita misalkan turun ke lapangan, bagi orang-orang yang mungkin sudah pernah mendapatkan penyuluhan edukasi, ada beberapa hal di mana mereka kemudian langsung meninggalkan tempat. Kemudian hanya berkata, ada obatnya kan?
Seperti itu. Jadi bagaimana sih sebenarnya Pak terkait dengan anggapan-anggapan masyarakat hari ini kalau misalkan berbicara ataupun dengar istilah yayasan kanker itu semua ujung-ujungnya adalah bagaimana kemudian menjual obat. Istilahnya Iya. adalah penjual obat. Jual obat. Bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Oke. Saya bisa membenarkan ketika YKKI menjadi media mempromosikan obat. Jadi mempromosikan obat. Oke. Tapi tidak benar ketika dia dikatakan penjual obat. Penjual obat. Kenapa? Mungkin Renaldi di kampus pernah aktif di BEM, Iya Pak. membuat seminar. Tiba-tiba ada Telkomsel, kita nawarkan kerjasama dengan Telkomsel. Telkomsel kita perkenalkan di atas panggung. Iya. Apakah kita bisa mengklaim itu BEM penjual kartu, sales kartu? Tidak. Ada satu stasiun televisi, dia punya acara, apa saja acaranya, mungkin entah lawak, entah sinetron, entah apa. Lalu di acara itu dia menampilkan salah satu produk. Iya. Apakah kita bilang itu acaranya menjual produk tertentu? Oke. Tidak. Nah, artinya kan bentuk sponsor. Jadi tidak semua menjadi promosi itu penjual. Penjual. Betul. Nah, betul. lalu kenapa kita pakai jalan itu? Kita sadar punya mimpi panjang. Kita punya pemikiran bahwa tidak mungkin lembaga sosial itu pengen punya mimpi panjang, Iya. tapi hidupnya, dapurnya bergantungan dengan bantuan. Iya, dari donasi-donasi. Ya, dari donasi ataupun kita berharap dibesarkan oleh pemerintah. Walaupun peluang itu ada. Iya. Tapi kan internal tidak mandiri, tidak kreatif. Betul. Nah, makanya kita ada fase di 5 tahun di awal itu adalah membangun kemandirian lembaga. Kemandirian lembaga. 5 tahun itu. 5 tahun itu. Tapi terwujud dia di 8 tahun karena ada masa Covid. Ada kita masa temui. Covid, iya. Nah, ada istilah yang kita pegang di YKKI ini, merdeka, berjaya, memerdekakan. Merdeka, berjaya, dan memerdekakan. Memerdekakan. Oke. YKKI ini harus merdeka secara finansial, merdeka dari intervensi siapapun. Dia bergerak berdasarkan tujuan. Iya. Nah, kita tidak bisa bicara tentang kemerdekaan ini kalau dia tidak punya kemandirian ekonomi. Kita lihat hari ini ada lembaga besar, ormas besar. Kita sebut namanya Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah contohnya. Contohnya, Iya, Pak. mereka pengaruhnya luar biasa itu di Indonesia. Tapi mereka punya badan usaha ekonomi yang mensupport Iya. itu gerakan itu. Nah, kita kan juga pengen mimpi seperti mereka. Nah, tapi kan kita juga harus belajar bagaimana membangun lembaga dengan kemampuan yang kita punya. Maka itulah pendekatan namanya sponsor atau kerjasama. Yang kedua, kita juga tidak ingin gerakan sosial ini diisi oleh orang-orang yang orang-orang yang tersisa. Iya. Maksud tersisa tuh gini, orang bercita-cita kerja di rumah sakit, orang bercita-cita banyak gitu kan, karena tempat-tempat itu ideal. Iya. Sehingga orang-orang siapa sih yang bercita-cita pengen kerja di YKKI? Banyak, Pak. Banyak kan. Banyak ya? Konsultan ini banyak. Nah, tapi kan rata-rata kita berpikir gini, jangan sampai orang-orang yang berada di sini, orang-orang yang berkualitas ini tidak mendapatkan harapannya. Orang ini kan Iya. gini, seseorang bekerja, seseorang menempuh bangku pendidikan, dia akan berharap dapat pekerjaan yang layak, dapat pendapatan yang layak. Nah, kita tidak ingin bahwa lembaga sosial ini dianggap kerja sukarela. Mereka sudah susah payah menyelesaikan perawatnya, bidannya dengan jenjang pendidikan yang panjang. Lalu tiba-tiba masuk dunia kerja, dapat pendapatan yang tanda kutip sukarela. Ya, sukarela. Karena dianggap ini kerja sosial. Iya. Artinya kita kan egois ini, bantu orang tapi zolimi yang dalam. Nah, kita juga tidak bisa memberikan lebih kepada internal kita kalau kita juga berharap bantuan dan dari luar. Iya. Kita bisa mengelola keuangan itu secara mandiri kalau kita mampu mendapatkan uang itu secara mandiri. Sehingga kita bisa memberi instrumen berapa pendapatan yang mau kita berikan kepada orang di internal kita. Supaya apa? Supaya YKKI itu menjadi mimpi mereka. Betul.
supaya mereka juga bisa menjadi bagaimana ini menjadi pekerjaan panjang yang mereka menikmati dan ini menjadi kehidupan mereka nanti dalam jangka panjangnya. Nah, YKKI bukan hanya memikirkan bagaimana kebermanfaatan ke masyarakat, tapi juga harus memikirkan kebermanfaatan kepada orang di dalamnya. Oke, Pak. Ada 3 filosofis gerakan YKKI ini. Ada 3 filosofis gerakan. filosofisnya. Oke. Dia pertama harus bermanfaat ke masyarakat. Harus bermanfaat ke masyarakat. Yang kedua, dia harus menjadi sahabat pemerintah. Sahabat pemerintah. Artinya program-program dia sejalan itu dengan pemerintah yang ada. Oke. Nah, yang ketiga, dia harus mampu mensejahterakan anggotanya. Harus mensejahterakan anggotanya. Oke. Apapun gerakan yang kita buatkan, dia tidak boleh lepas dari 3 ini. Itulah menjadi penyebab kenapa 5 tahun di awal YKKI harus mampu membuktikan 3 gerakan ini. Kalau dia sudah mampu, baru dari saat itu kita izinkan YKKI membuka pintu untuk open donasi. Kenapa? Karena agar YKKI tidak berharap dan tidak berpikir dan tidak ingin mencari pendapatan di donasi itu. Dari donasi itu. Oke. Kenapa? Karena dengan 5 tahun atau 8 tahun yang terrealisasi sekarang itu, dia sudah terbukti mampu mandiri. Kenapa dengan donasi dia tergiur? Iya, betul. Harusnya kan gitu. Iya. Nah, itu menjadi alasan kita untuk membangun gerakan ekonomi juga di awal. Bahkan ke depan kita ketika gerakan sosial ini besar, maka harus diimbangi oleh gerakan ekonomi yang besar. Kalau tidak, siapa yang akan mengisi gerakan sosial ini? Gitu. Kalau kita tidak mandiri, siapa yang akan menggerakkan itu? Iya. Oke. Sekarang teman-teman mungkin yang harus dipahami adalah bahwa gerakan yang ada di YKKI ini memang awalnya adalah kita harus memerdekakan diri kita sendiri, kemudian berjaya dan memerdekakan orang lain. Itu mungkin yang dapat kemudian kita tarik. Kita tarik apa sih yang menjadi landasan geraknya daripada YKKI itu sendiri. Nah, mungkin ini Pak yang hal yang terakhir mungkin yang bisa kita diskusikan atau bisa disampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah semua, sobat-sobat positif. Apa sih yang menjadi harapan dari Bapak sendiri sebagai Ketua Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia untuk YKKI ke depannya? Oke. Pertama, kita berharap bahwa YKKI ini tumbuh di semua provinsi yang ada di Indonesia. Tumbuh di semua provinsi yang ada di Indonesia. Tumbuhnya apa saja? Pertama, gerakan sosialnya dan gerakan ekonominya. Sosialnya dan gerakan ekonominya. Okay. Nah, gerakan sosial yang kita lihat hari ini, kita berevaluasi dari Rumah Bahagia Pasien. Rumah Bahagia Pasien itu kita nilai bahwa urgensinya itu sudah sangat urgen. Ada beberapa pasien yang tidak terpenuhi tempat tinggalnya, dia pulang ke kampungnya untuk tidak lanjut berobat kankernya. Kenapa? Karena gini, walaupun BPJS telah membantu biaya medis dia berobat, tapi kan pengobatan kanker yang panjang ini membuat dia berpikir untuk menyelamatkan perutnya juga. Iya, betul sekali Pak. Nah, dan itu kan tidak di-cover oleh BPJS. Iya. Maka harus ada lembaga swasta yang bantu itu. Nah, YKKI hadir pengen menjanjikan mata air bagi mereka. Dan kita berharap ini tumbuh di semua provinsi yang ada rumah sakit kankernya. Berarti asrama kanker itu diharapkan bisa tumbuh di semua provinsi yang ada rumah sakit kankernya. Rumah sakit kankernya. Rumah singgah ini kita harapkan bukan hanya ada, tapi dia besar. Iya, betul. Agar dia bisa menampung kebutuhan-kebutuhan yang ada itu. Makassar kita harapkan dia tumbuh minimal tuh 50 kamar. Minimal 50 kamar di Makassar. Di Makassar karena sentralnya Indonesia Timur berobat di sini. Iya. Yang kedua, kalau di awal YKKI dengan program penyuluhannya tadi itu kan mencegah. Iya. Program asrama kankernya tadi itu kan orang dalam proses pengobatan. Pengobatan dan rehabilitasi. Tapi kan di kanker ini juga ada masalah pasca itu.
Iya. Kalau si A datang ke Makassar itu berobat, maka suami atau istrinya mendampingi, maka secara tidak langsung terjadi permasalahan ekonomi. Iya. Walaupun kesehatannya sudah selesai. Maka bagaimana YKKI hadir membangkitkan kembali ekonomi pasien kanker tadi. Ketika pasien itu juga berobat, ada keluarga yang dia tinggal, anak-anaknya. Maka kita juga berpikir bagaimana YKKI mampu memberikan beasiswa kepada anak penderita kanker. Karena kita sadar memberikan ke anak beasiswa atau memberikan kita sedikit mata air ke mereka, mereka pun ketika sudah besar akan memberikan mata air juga ke orang lain. Artinya kita harap kebaikan ini bakal menular. Betul. Nah, anak sekolah itu bibit. Kita berharap banyak bibit-bibit kebaikan yang menular nantinya. Nah, sekompleks itu kita berharap bahwa YKKI dari pencegahan sampai ke paskanya. Syukur-syukur nanti kita bisa berdampingan kepada pemerintah di mungkin program di puskesmasnya, mungkin program di dinas kesehatannya, mungkin ada pendampingan mental di rumah sakitnya. Sehingga emang kehadiran YKKI ini full mengurusin permasalahan kanker. Gitu. Jadi itu harapannya ya Pak. Jadi merupakan sebuah cita yang sangat mulia bahwa berbicara terkait dengan penyakit kanker seperti yang disampaikan tadi, bahwa tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita mengobati kanker itu sendiri, tapi ada banyak hal yang kemudian harus kita korbankan. Misalkan orang-orang yang kemudian hari ini tengah berjuang bersama dengan suaminya, otomatis ada kendala di finansialnya, sehingga YKKI tidak hanya berpikir sampai pada bagaimana kemudian seorang pasien itu sembuh dari penyakit kankernya, tetapi juga bisa sampai bagaimana kemudian membantu pasca itu, sehingga akan ada yang namanya beasiswa bagi orang-orang, bagi anak dari orang-orang yang pernah menderita kanker. Ini merupakan sebuah cita yang luar biasa, dan YKKI tidak bisa bergerak sendiri teman-teman. Tentunya ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, utamanya teman-teman yang ada di rumah. Jadi semua sahabat-sahabat positif dimanapun Anda berada, ayo mari kita bersama-sama bergerak untuk membantu teman-teman, rekan kita, saudara-saudara kita yang hari ini tengah berjuang melawan penyakit kankernya. Karena penyakit kanker itu merupakan bukan penyakit yang orang divonis langsung meninggal, tidak, tetapi ada bentuk perjuangan-perjuangan yang kemudian bisa kita berikan kepada mereka untuk mereka tetap semangat untuk melawan penyakitnya. Nah, mungkin dari panjangnya kemudian kisah dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia, ini mungkin akhir dari diskusi kita pada malam hari ini, di mana bahwa Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia merupakan sebuah yayasan yang memang bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan memiliki cita yang sangat mulia untuk membantu orang-orang yang hari ini menderita kanker. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia. Tapi selain itu, kami juga minta teman-teman untuk bantu like dan juga follow Instagram dan juga TikTok dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia. Mungkin itu aja Pak, terima kasih untuk waktunya malam ini. Semoga informasi-informasi yang diberikan itu bisa menjadi insight baru bagi teman-teman dan membuka cakrawala berpikirnya teman-teman, bahwa berbicara terkait dengan Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia, kita bisa berkolaborasi bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Saya Renaldi, sebagai host daripada Positif Podcast Sehat Inspiratif, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.